Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Faqrabbi zidni ilma warzuqni fahma. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah agar senantiasa diberikan keistiqomahan berada dalam ajaran Islam dan mengikuti contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang Islam sebenar-benarnya Islam, orang-orang beriman sebenar-benarnya iman. Semoga pada kesempatan kali ini Allah tambahkan ilmu sehingga kualitas keimanan dan ketakwaan kita pun semakin bertambah. Kita akan lanjutkan kajian kitab Safinatun Najah, yang mana kemarin kita sudah membahas tentang jamak qasar. Hari ini kita akan lanjutkan fasal berikutnya, yaitu fi syurutil jumu'ah, syarat-syarat jumu'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal fi syurutil jumu'ah, syarat-syarat salat Jum'ah. Syurutul jumu'ati sittatun. Syarat-syarat salat Jumat itu ada 6. Antakuna kulluha fi waqti zuhri. Yang pertama, seluruhnya dikerjakan pada waktu zuhur. Jadi tidak boleh salat Jumat dilaksanakan di waktu asar, ya, atau di waktu yang lainnya selain waktu zuhur. 2. Wa antaquma fi hittatil balad. Dikerjakan masih dalam batas-batas perkampungan, maksudnya ya memang kita sedang ada di kampung, ya. Yang ketiga, wa antusalla jama'atan, salatnya secara berjamaah, ya, dilaksanakan secara berjamaah, tidak sendiri-sendirian. Seperti sekarang waktu wabah corona, tidak boleh pada ke masjid, tidak boleh Jumatan di masjid karena berkumpul-kumpul orang berbahaya, menyebarkan virus. Kang, kenapa hanya masjid, sementara gereja dan yang lain-lainnya mereka masih berjalan? Biarin, nggak usah mikirin orang, yang penting Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita. Bagaimana di rumah, wajib nggak sholat Jumat? Tidak, tapi kembali menunaikan sholat zuhur, ya. Kemudian wa an yakunu arba'ina ahraran dzukuran balighina mustautinin. Yang selanjutnya adalah diikuti oleh setidaknya 40 orang pria merdeka. Nah, ini disyaratkan seperti ini dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain tidak. Arba'ina ahraran, 40 orang, dzukuran laki-laki, balighin sudah balig, mustautinin asli kampung situ, ya. Di kampung ini ada berapa orang, maka laksanakan di masjid jami minimal 40 orang laki-laki yang sudah balig, asli penduduk kampung ini. Nah, kemudian wa an la tasbiqaha wa la tuqarinaha jumu'atun fi tilkal balad. Yang kelima adalah tidak didahului dan tidak berbarengan dengan sholat Jumat yang lain di perkampungan yang sama. Jadi jangan sampai ada di satu kampung 2 Jumat, ya, di musola ini bikin Jumatan, musola ini bikin Jumatan, enggak boleh. Kalau Jumatan itu harus fokus di satu tempat, masjid jami. Nah, ini nanti saya akan jelaskan apa sih hikmahnya, ya, apa hikmah sholat Jumat. Kemudian yang terakhir, yang keenam, wa an yataqaddamaha khutbatan, salatnya didahului dengan 2 khutbah. Jadi khutbah dulu, 2 kali khutbah, khutbah pertama, khutbah kedua, setelah itu baru salat Jumat. Ini syarat-syarat salat Jumat. Nah, salat Jumat itu berbeda dengan salat wajib 5 waktu. Kalau salat wajib 5 waktu bisa di masjid, bisa di musola, ya.
Tapi kalau sholat Jumat itu harus di masjid jami. Kenapa? Karena inilah masa konsolidasi umat Islam. Umat Islam RT ini, RT ini, RT ini, RT ini, RT ini. Ketika sholat Jumat satu RW datang, jangan sampai di sini bikin, di sini bikin, di sini bikin, di sini bikin sampai kurang bilangannya. Ya. Atau satu kampung itu pada nggak kenal. Islam bukan agama yang mengajarkan individualistis, tapi Islam mengajarkan semua umat Islam saling kenal dan solid. Ya, nih bagikan begini. Umat Islam kesehariannya dia di masjid musala masing-masing, tapi setiap pekan dia harus berkumpul di satu tempat, namanya masjid jami itu. Konsolidasi. Maka jika umat Islam memaksimalkan sholat Jumatnya, dahsyat umat Islam tuh, ya, memaksimalkan untuk apa, Kang? Bukan hanya untuk sholat Jumatnya, bukan hanya untuk ngikutin khutbahnya, tapi bersilaturahimnya. Ya, jadi bukan hanya sawusufu vakum, sapnya yang diluruskan, yang dirapatkan, tapi hati dan pikirannya harus diluruskan, harus dirapatkan, sehingga satu dengan yang lainnya saling kenal, solid umat Islam. Ya. Minimal hitung-hitung sholat Jumat itu silaturahim satu RW gitu. Ya, jadi datang ke masjid itu jangan ketika sholatnya. Ini kan ada khutbahnya, khutbah baru datang gitu. Sehingga kita tidak punya waktu untuk silaturahim, untuk konsolidasi. Ya, coba Jumatan jam 12 kurang 5, jam 11 lah sudah pada datang di masjid, saling bertegur sapa, ya kan? Gimana si Anu, gimana si Bapak Anu, si bagaimana si Akang Anu, gimana si ini, si ini, si ini, si ini. Dicek sama ketua DKM, dicek sama RT-nya, sama RW-nya. Jangan sampai malah RT-nya nggak Jumatan, RW-nya nggak Jumatan, parah kalau kayak begini ya. Ini nggak ngerti. Dengan apalagi kita mensolidkan masyarakat, rukun tetangga, rukun warga, disolidkan dengan apa? Kalau bukan dengan spiritual, ya. Jadi menggerakkan syiar-syiar Islam, menggerakkan masyarakat untuk ke masjid itu bukan hanya kewajiban ketua DKM, bukan hanya kewajiban ustadz, tapi RT RW. Kenapa? Karena negara ini berlandaskan keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Maka ini kewajiban agama dan ini juga kewajiban bernegara. Jadi kalau ada RT RW nggak mau menggerakkan masyarakatnya untuk rajin ibadah, maka zolim secara agama, zolim secara negara. Wal'iyadzu billah. Jika lingkungannya dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara banyak di RW tersebut warga yang sudah tidak peduli dengan sholat 5 waktu dan sholat Jumat, ya. Maka maksimalkanlah sholat Jumat untuk berkonsolidasi sehingga umat Islam semakin hari semakin solid, bukan semakin hari semakin berpecah belah. Wal'iyadzubillah. Lanjut. Faslun, fasal fi arkanil khutbatain, rukun khutbah. Arkanul khutbataini khamsatun, rukun khutbah itu ada 5. Hamdulillahi fihima, mengucapkan pujian kepada Allah pada kedua khutbah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Nah, itu hamdalah, ya. Kemudian wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nah, itu salawat, ya. Atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, itu salawat. Wal wasiyatu bit taqwa, wasiat takwa. Jadi perhatikan ini, ya. Hamdalah, salawat dan wasiat takwa, karena ini menjadi rukun. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah, ya. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asraqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu wasiat takwa, ya. Boleh diartikan, boleh cukup bahasa Arab, ya, karena ada
di tempat-tempat tertentu seperti perusahaan-perusahaan itu dibatasin 10 menit harus selesai khutbah, paling lama 15 menit. Apa yang harus dilakukan? Persingkat, tapi harus menunaikan rukun. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ya, setelah amma ba'du apa? Qira'atu ayatin minal Qur'an fi ihdahuma, membaca salah satu ayat. Ya, fi ihdahuma, ketika khutbah salah satu khutbahnya. Baca ayat di awal pertama, di khutbah pertama. Apa ayatnya? Yang singkat, yang padat. Minimal tadi membaca wasiat takwa dengan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, ini perhatikan. Jika sudah membaca syahadat, kemudian dia mengatakan amma ba'du, maka setelah amma ba'du dalam kaidah bahasa Arab harus menyebutkan fa. Amma ba'du, fa ya ibadallah, fa dulu tuh. Ya, amma ba'du faqur rabbi zidni. Ya, amma ba'du faqala Allah Ta'ala, amma ba'du faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Ya, membaca ayat terserah, pendek tapi padat maknanya, itu lebih bagus daripada panjang ayatnya. Intinya apa? Nggak jelas, ngabisin waktu. Karena Jumat itu harus singkat, padat, mengena. Ya. Kemudian wad du'a lil mu'minin wal mu'minat fil akhirah, berdoa untuk umat Islam, orang-orang beriman, mukminin wal mukminat fil akhirah, di akhir khutbah. Ya, contohnya gimana? Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Dah, ini rukun khutbah Jumat ada 5. Coba ulangi sekali lagi. 1, hamdalah. 2, sholawat. 3, wasiat takwa. 4, membaca minimal 1 ayat. Setelah itu doa bagi kaum muslimin. Kang, gimana tata cara khutbahnya? Boleh nggak kayak begini khutbahnya? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Itu mah bukan khutbah Jumat, nyinden. Yang harusnya seperti apa, Kang? Digambarkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihmarra wajhuhu ka'annahu mundziru jaishin. Wajahnya memerah bagaikan sedang mengomando sebuah pasukan. Jadi kalau khutbah Jumat itu jangan lelei jika gitu. Udah mah capek gitu, ada kipasnya, ada AC-nya. Dengar kayak begitu, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wah. Jadi seakan-akan tidur berjamaah dimulai 1, 2, 3. Khutbah Jumat itu bukan untuk tidur bareng-bareng. Jangan salahkan mustami'nya, tapi salahkan khotibnya, karena khotibnya ngomongnya nggak benar, khutbahnya nggak benar, nggak tegas, nggak jelas. Ya, ini bukan lagu Nina Bobo, tapi khutbah itu memberikan instruksi kepada kaum muslimin. Wahai kaum muslimin, saudara-saudaraku seiman, mari kita semuanya bertakwa sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah modal paling utama dalam kehidupan kita. Kira-kira kalau khutbahnya kayak begitu pada ngantuk enggak? Lihat tentunya wajahnya satu-satu. Khutbah Jumat baca gimana sih? Nungkul aja begini ya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sambil gini-gini khotibnya. Itu bukan kayak begitu. Kok kenapa gebrak meja ya? Bukan kayak begitu Pak Ustadz. Khutbah tuh ya. Apalagi ada kopean, buka lembaran, kena kipas angin, lembarannya terbang, bingung khutbah apa. Khutbah jangan kayak begitu, ngapalin dulu sebelum khutbah. Yang lebih parahnya adalah bukunya udah lecek tuh, udah 100 tahun kali bukunya, masih dibaca gitu.
Cari isu-isu yang paling kekinian ya ketika khutbah tuh, dan harus sesuai dengan situasi kondisi. Ya, ini zamannya saum, ngebahasnya Isra Mi'raj, nggak nyambung. Ya, musim corona ngebahas virus AIDS, nggak nyambung. Ya, harus tahu situasi, harus tahu kondisi, intonasinya diperhatikan, ekspresinya harus diperhatikan. Jangan terlalu juga ininya wah kemana-mana, jangan ininya kemana-mana, jangan. Ya, khutbah Jumat itu harus tertib, harus jelas. Jangan sampai juga orang jadinya merhatiin tangannya, gerakan tangannya kemana-mana, wah segala macam. Beda khutbah dengan ceramah biasa, beda. Ya, pilih kata-kata yang pendek, pembahasannya pendek, mengena dan menghunjam. Dan itu kalau baca nggak akan bisa menghunjam. Tapi kalau sudah di luar kepala dan kita betul-betul menghayati apa yang kita khutbahkan, insya Allah umat Islam akan terbangun ya dari tidurnya dan mereka bangkit semuanya. Sehingga setelah sholat Jumat itu punya semangat baru, dicas lagi. Ya, maka saya sarankan, hei para lelaki, kalian calon-calon ustadz, calon-calon para ulama, berlatih terus khutbah. Karena ini diantara cara kita menyampaikan ajaran Islam yang paling efektif, karena Jumatan pasti. Ya, latih itu. Niatkan untuk menebarkan Islam, menghunjamkan Islam agar semua orang bangga dengan Islamnya. Karena Islam terus diinstal dalam hatinya, dalam pikirannya, sehingga darah dan dagingnya itu ada Islam. Ya, dicas lagi, menyebar. Fa idza qudiyatus shalah fantashiru fil ardnya itu menyebarnya ke seluruh penjuru bumi itu dengan membawa semangat Islam gitu ya. Dan jangan membahas masalah khilafiyah ketika khutbah Jumat. Menurut mazhab anu begini, menurut mazhab anu begini, menurut mazhab anu begini, menurut mazhab anu. Pusing. Cari materi-materi yang simpel untuk persatuan umat Islam, untuk membangkitkan semangat umat Islam. Gitu tema-temanya harus dicari. Ya, harus tahu situasi dan kondisi. Ini harus betul-betul diperhatikan. Jika ini sudah diperhatikan, khutbah Jumat ini sudah diperhatikan, saya sangat yakin umat Islam di Indonesia akan kembali bangkit memimpin dunia. Ya, insya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan seperti ini. Kemudian yang terakhir, faslun fi syurutil khutbatain. Syurutul khutbatain asyaratun. Syarat dua khutbah. Kalau tadi syarat Jumat, kemudian rukun khutbah. Kalau ini syarat khutbah, ya. Kalau rukun itu apa yang harus ada padanya? Yang penting rukunnya selesai, bukan hanya begitu. Harus ada substansi yang jelasnya apa sih, pesan-pesan untuk umat ini apa, agar umat ini bangkit, agar umat ini semangat, agar umat ini bersatu, agar umat ini terus berkonsolidasi dengan umat Islam yang lain. Ya, pilih tema-tema itu. Nah, ini sekarang syaratnya. Syarat khutbah itu ada 10. Yang pertama adalah at-taharatu anil hadatsainil asghari wal akbar. Suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Maka ketika Jumatan disunnahkan untuk mandi junub. Ya, agar apa? Hadas kecil, hadas besar semuanya bersih. Kemudian yang kedua, wat taharatu anin najasati fi thawbi wal badani wal makan. Suci dari najis baik pada baju, tubuh maupun tempat. Maka oleh karena itu pakailah pakaian-pakaian yang paling bagus, pakaian-pakaian yang paling bersih. Pakai minyak wangi sehingga tenang, nyaman gitu. Jangan sampai Jumatannya bau apek luar biasa, enggak mandi sama sekali. Nauzubillah min zalik. Ini indahnya syariat Islam loh. Di agama yang lain enggak ada mandi wajib, enggak ada. Di Islam ada wajib mandi. Mandi wajib itu ada. Minimal sepekan sekali. Dalam agama lain coba, yang penting parfum aja, badannya enggak dicuci, enggak bersih, enggak masalah kalau dalam agama lain. Tapi kalau dalam Islam harus, ya, harus ini. Masya Allah, indah ajaran Islam itu indah.
Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, satrul aurah, menutup aurat. Ya, ini jelas ini. Kemudian wal qiyamu 'alal qadiri. Yang keempat, berdiri bagi yang mampu. Nah, ini afdol, ini syarat, ini berdiri. Khotib berdiri, khotib. Jangan sampai khutbahnya duduk. Kalau nggak bisa berdiri, yang nggak usah khutbah. Masih banyak orang selain Anda yang bisa khutbah sambil berdiri. Ya. Kemudian wal julus bainahuma fauqa tuma'ninatin. Fauqa tuma'ninatis salah. Wal julus bainahuma, dua khutbah, duduk di antara dua khutbah lebih lama sedikit dari tuma'ninah dalam sholat. Jadi antara khutbah pertama dengan khutbah kedua harus ada jeda. Dengan apa? Dengan duduk. Berapa lamanya? Tuma'ninah sholat segimana sih? Ya, ala kadarnya mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau ala kadarnya mengucapkan rabbighfirli, rabbighfirli, rabbighfirli. Ya, karena duduk di antara dua sujud, bacaan paling pendek adalah rabbighfirli, rabbighfirli, rabbighfirli. Coba segitulah. Jadi nggak terlalu lama, nggak terlalu sebentar juga. Ngapain itu Kang? Ya ini memang syaratnya begitu. Ya. Kemudian wal muwalat bainahuma wa bainas shalah. Ya. Yang keberapa sekarang? Yang keenam ya. Dua khutbah dilakukan dengan muwalat. Muwalat itu berkesinambungan. Jadi tidak ada jeda. Jadi sekarang khutbah pertama, sorry ya saya capek, istirahat dulu gitu, tidur dulu. Setelah itu dia bangun, saya lanjutkan khutbah kedua. Ya enggak begitu, tapi langsung berurutan. Ya muwalat. Kemudian wa antakuna bil arabiyyah. Yang ketujuh, yang kedelapan, kedua khutbah hendaknya disampaikan dengan bahasa Arab. Nah kalau ini dalam mazhab Syafi'i memang begitu. Kenapa begitu? Mungkin para ulama agar umat Islam ini faham bahasa Arab. Kalau sekarang gimana, banyak orang yang nggak ngerti bahasa Arab, apakah boleh atau tidak? Ya, apakah boleh atau tidak? Ini ijtihad dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kenapa begitu? Agar umat Islam ini faham terus bahasa Arab. Sekarang umat Islam sudah menyebar kemana-mana, tidak semuanya orang faham bahasa Arab. Gimana? Dalam mazhab Syafi'i tetap dalam bahasa Arab. Ya, kalau saya secara pribadi yang bodoh ini gimana mau bahasa Arab? Ya, umat ini nggak semuanya faham bahasa Arab, banyak juga yang awam. Boleh nggak? Ya saya secara pribadi melihat kondisi para ulama sekarang, contoh di Istiqlal, secara negara kan itu negara ya kan, masih negara. Khutbah Jumatnya ternyata pakai bahasa Indonesia. Nah disinilah kita harus mendudukan fikih secara proporsional. Ya. Kemudian bagi mereka yang bisa tentu saja silahkan. Di pesantren ya afdal bahasa Arab. Ya kan? Kan yang mendengarkannya juga semuanya santri. Ya. Tapi jangan sampai udah mau pakai bahasa Arab tadi, intonasinya seperti orang nyinden. Akhirnya apa? Mau santrinya, mau ustadznya yang mendengarkan khutbah semuanya ittifaq tidur. Ya. Ijma' seluruh mustami tidur semuanya. Waliyadzubillah. Kemudian wa an yasma'aha arba'un. Khutbah itu hendaklah didengarkan oleh 40 orang laki-laki. Ini gimana kalau pada tidur? Ya. Kan enggak mendengarkan jadinya kalau tidur ya. Maka khutbah itu harus didengarkan. Jangan sampai kita tidur. Bagaimana agar mustami tidak pada tidur? Ya khutbahnya yang harus semangat, ya. Harus semangat, harus menarik khutbah itu. Sehingga ada efeknya kepada para mustami. Kemudian wa antakuna kulluha fi waqti dzuhri. Semua ibadah itu dikerjakan pada waktu zuhur, baik khutbahnya ataupun salatnya. Ya. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran yang utuh bagi kita semuanya tentang syarat sholat Jumat
rukun khutbah Jumat dan syarat khutbah Jumat. Semoga menjadi ilmu, menjadi wawasan yang bisa kita praktekkan bersama-sama, dan semoga ini menjadi asbab di mana kita sebagai umat Islam setiap Jumat datang, jasad kita semakin bersih, hati kita semakin bersih, pikiran kita semakin bersih, persaudaraan di antara kita semakin kokoh, ya, sehingga untuk menjalankan 6 hari berikutnya kita sudah dibekali dengan wasiat-wasiat ketakwaan dari khutbah Jumat yang kita dapatkan, dan ini juga sekaligus sebagai bahan bagi seorang ayah, bagi seorang bapak untuk membina keluarganya dari apa yang dia dengarkan dalam khutbah Jumat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wallahu a'lam bis-shawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.